koperasi digital property itu termasuk jenis koperasi apa? Saya pernah tuh sekali masuk ke kementerian, di situ ada koperasinya dan saya ditanya, udah anggota atau belum? Waduh, kok banyak berarti ya? Jadi manfaatnya itu banyak. Kalau misalkan kita sudah menjadi anggota koperasi digital property. Halo semuanya, apa kabar? Senang sekali Minkop bisa menyapa Kopers dengan energi positif yang Minkop berikan kepada Kopers di setiap segmennya. Pada kesempatan kali ini, Minkop lanjut di segmen KDP Talks dan dihadiri lagi oleh sosok pengawas koperasi digital property dan juga CFO dari Property Group. Kita sambut, ini dia Bapak Haidir Abi. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Hafal. Luar biasa Bapak, aduh karangan kabel nih jadi gak bisa diri secara maksimal. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Mas Hafal gimana kabar? Alhamdulillah sehat nih Pak. Kayaknya semangat terus nih ya Mas Hafal ya. Harus selalu semangat Pak, karena kalau kita tuh termenung, kita sedih, kita akan membatasi energi kita ya, setiap betul hari. banget. Makanya Luar biasa. Oke, nah karena kemarin kita sudah membahas mengenai apa itu koperasi digital property, kali ini kita akan ngebahas nih Pak, jenis-jenis koperasi yang ada di Indonesia. Supaya orang-orang nih nggak salah tangkap nih, koperasi digital property itu termasuk jenis koperasi apa, gitu ya Pak ya. Karena ada beberapa dari sosial media yang saya tangkap tuh, koperasi digital property itu bisa simpan pinjam nggak sih? Koperasi digital property itu termasuk koperasi apa sih? Kok membingungkan? Nah, makanya di segmen kali ini kita akan ngebahas dan kupas tuntas KDP itu termasuk ke jenis koperasi apa ya Pak ya? Oke Mas Hafal. Oke, sebelum kita membahas nih, Bapak tadi saya udah lihat kopi nih Pak. Oh iya nih. Udah sangat menggoda nih kopinya nih. Oke, kita sambil minum ya Pak ya, tipis-tipis nih Pak ya. Nah ini kopi. Cicipin dulu ya teman-teman ya. Kopi dari Roskui. Oke, ini kopi dari Roskui nih ya, bisa dilihat ya. Ini enak, terakhir yang saya lihat kemasannya nggak kayak gini Pak. Kemasannya tuh biasa banget, tapi sekarang ini kemasannya tuh luar biasa ya? Pak, udah bagus banget. Nah pokoknya ini tuh kemasannya udah lebih bagus dari sebelumnya Pak ya. Maksudnya lebih simple, lebih praktis, nggak perlu sedotan, bisa langsung diseruput seperti ini. Oke, tapi enak ya kopinya ya? Kopi pada umumnya itu kopi susu tuh dia rasanya agak pahit. Kalau ini dia tuh campur sama manisnya Pak. Saya senang itu kalau kopi susu dari Roskui ini ya. Kemasannya juga udah lebih bagus, lebih simple dan pokoknya bisa dibawa kemana-mana. Dan informasinya ini udah mau memiliki 7 cabang Mas Nafal. 7 cabang Pak. Jakarta, Bekasi dan Depok. Wah. Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor. Oke, ini berarti udah cukup banyak juga nih. Alhamdulillah. Dan akan terus berkembang insya Allah. Oke, dan ini salah satu proyek yang didanai oleh Koperasi Digital Property juga Pak ya. Oke, nah karena kita ngebahas tentang proyek yang didanai oleh Koperasi Digital Property, kita lanjut ke pembahasan Koperasi Digital Property itu termasuk koperasi apa sih? Kok dia bisa mendanai Roskui, bisa mendanai proyek? Apa sih sebenarnya KDP itu Pak? Oke, jadi gini, tadi kita berbicara tentang jenis-jenis koperasi. Iya betul Pak. Jenis koperasi itu paling tidak ada 4 Mas Hafal. Oke. Yang pertama adalah koperasi konsumsi. Konsumsi, oke. Koperasi konsumsi. Lalu yang kedua adalah koperasi produksi. Produksi, oke. Koperasi produksi. Yang ketiga adalah koperasi simpan pinjam. Simpan pinjam, oke. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang paling banyak dikenal oleh masyarakat. Oke, KSP ya Pak. KSP, betul. KSP. Lalu yang keempat adalah koperasi jasa. Oke. Nah, mungkin saya nanti akan menjelaskan satu persatu, tapi tadi saya ingin menjawab pertanyaan Mas Nafal. Oke. Kalau koperasi digital property ini termasuk jenis apa sih gitu ya? Koperasi digital property ini termasuk jenis koperasi jasa. Oke, koperasi jasa ya. Nanti bagaimananya akan saya jelaskan satu persatu. Kalau koperasi digital property itu termasuk koperasi jasa, oke. Ya betul. Nah, koperasi digital property itu termasuk koperasi jasa. Mungkin nanti saya akan menyampaikan satu persatu. Yang pertama kita ulas tentang koperasi konsumsi. Oke, koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi itu adalah koperasi yang memiliki kegiatan untuk bagaimana dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Oke. Atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggotanya. Untuk apa? Untuk dikonsumsi pastinya kan gitu ya. Betul. Nah, misalkan Mas Hafal mungkin pernah melihat ya koperasi konsumsi itu ya? Oh iya Pak, kalau saya pengalaman saya terkait koperasi konsumsi itu biasanya saya di sekolah. SMP, SMA tuh punya koperasi. Jadi tuh biasanya dia tuh jual-jual alat-alat tulis buat sekolah, spidol, jajan-jajanan, ciki-ciki, minuman-minuman lah. Nah itu salah satu contoh dari koperasi konsumsi Mas Hafal. Oke, berarti lalu juga ada mungkin koperasi seperti supermarket, menjual sembako. Oke. Nah di situ juga merupakan koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi. Bagaimana dia memberikan pelayanan kepada para anggotanya. Saya pernah tuh sekali masuk ke kementerian, di situ ada koperasinya dan saya ditanya, udah anggota atau belum? Oh gitu. Kalau sudah anggota mendapatkan poin. Poin. Gitu, ada poinnya. Jadi ada kebermanfaatan lebih yang dimiliki oleh anggotanya. Ketika dia belanja di supermarket yang mana itu adalah sebuah koperasi gitu. Oke. Itu koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi, oke.
Oke, selanjutnya koperasi apa lagi? Lalu yang kedua adalah koperasi produksi. Oke. Bagaimana koperasi ini memiliki kegiatan di bidang produksi. Misalkan dia produksi bahan baku. Oke. Mungkin di bidang pangan gitu ya, ataupun mungkin di bidang pertanian, peternakan gitu ya. Bagaimana dia membuat produksinya. Koperasi produsen gitu ya. Oke. Nah, contohnya kita tahu ada koperasi kopi, ada koperasi garam, ada koperasi gula. Oh gitu. Gitu ya. Oke. Banyak gitu ya. Namanya aneka ragamnya. Biasanya kalau koperasi produsen ini itu adalah bidangnya masing-masing. Misalkan koperasinya koperasi kopi, berarti produknya adalah kopi. Gitu. Misalkan koperasi beras, berarti produknya adalah beras. Oke. Nah, saya juga punya nih Pak teman. Saya punya teman. Nah, teman saya ini punya teman lagi. Dia tinggal di Bogor, jadi itu dia punya peternakan. Nah, setiap satu wilayah itu tuh peternakan semua Pak. Jadi dia juga punya koperasi. Koperasi ini koperasi pangan ternak, pakan ternak. Okay. Jadi ketika yang punya peternakan itu belinya ke koperasi pakan ternak itu. Jadi harganya jauh lebih murah, aksesnya jauh lebih mudah. Jadi anggota itu selain dia dapatnya murah, terus juga lebih mudah untuk ngasih makan pangan tuh jadi lebih terstruktur dan juga lebih terjadwal gitu Pak. Jadi lebih murah juga untuk dapat salah satu tujuan dari koperasi itu. Ya betul, koperasi produksi khususnya ya Pak ya. Betul, Mas Abel. Oke, nah selanjutnya koperasi apa lagi nih Pak? Yang ketiga adalah koperasi simpan pinjam. Nah ini yang paling banyak dikenal ya oleh masyarakat ya. Betul. Buktinya adalah ketika KDP lahir ini yang register di mana namanya KDP Mobile ya. KDP Mobile atau di teknologi kami itu kebanyakan yang simpan pinjam itu sendiri. Oh gitu. Oleh karena itu kami juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa koperasi itu tidak hanya koperasi simpan pinjam saja, tapi juga ada koperasi nanti yang keempat gitu. Nah tadi balik lagi kita ke koperasi simpan pinjam bahwa kalau kegiatannya adalah melakukan simpan pinjam dari anggotanya itu sendiri. Jadi anggota itu melakukan simpanan di koperasi tersebut, lalu juga bisa mendapatkan kebermanfaatan untuk mendapatkan pinjaman dari koperasi tersebut. Oke. Seperti ini adalah koperasi simpan pinjam. Oke, koperasi simpan pinjam. Jadi kalau koperasi simpan pinjam ini tuh kalau kita mau bergabung kita harus simpan dulu kebermanfaatan atau jadi anggota. Jadi anggota. Nanti kalau misalnya udah simpan kita baru bisa pinjam gitu ya. Betul. Oke. Nah berarti kalau untuk KDP itu enggak kayak gitu ya Pak ya? Iya, kita bukan koperasi simpan pinjam. Oke. Nah kita itu adalah koperasi yang keempat. Oke, apa tuh keempat? Koperasi jasa. Koperasi jasa. Jadi bagaimana kita di koperasi jasa ini kita memberikan jasa. Pelayanan jasa kepada para anggotanya. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang KDP ini jasa di bidang properti. Oleh karena itu kita juga memberikan pelayanan kepada para anggotanya untuk apa? Untuk di bidang properti, misalkan contohnya pembangunan unit rumah, pembangunan unit ruko, pembangunan unit villa, lalu juga ada namanya untuk pelayanan interior gitu. Dan di segmen-segmen ini atau di bidang-bidang ini tentu ada diskonnya gitu, atau ada poinnya untuk para anggotanya itu sendiri jika sudah bergabung menjadi anggota Koperasi Digital Property. Oke, berarti kesimpulannya adalah Koperasi Digital Property adalah koperasi jasa, koperasi jasa usaha. Jadi bukan koperasi konsumsi, bukan koperasi produksi, bukan koperasi simpan pinjam. Jadi kalau udah bergabung, udah menyimpan, nggak bisa pinjam-pinjam. Jadi kalau udah bergabung, udah menyimpan, dan bisa dirasakan tuh hanya manfaatnya aja. Manfaatnya apa aja? Bergabung misalkan kita bisa mendapatkan diskon 10% ya Pak ya? Untuk setiap pembelian produk dari Property Group. Ya betul. Nah contohnya ini adalah Roskuy, kopi. Terus kemudian untuk sewa villa ya Pak ya? Sewa villa dan produk-produk terkait Property Group lainnya. Juga pembangunan unit rumah. Pembangunan rumah juga. Interior, itu ada diskonnya masing-masing. Oke, berarti banyak ya Pak ya? Pertama tadi apa? Roskuy 10%. Ya. Terus villa, interior rumah. Pembangunan interior, lalu pembangunan rumah, pembangunan ruko. Pembangunan ruko. Banyak berarti ya? Manfaatnya itu banyak. Kalau misalkan kita sudah menjadi anggota Koperasi Digital Property. Oke, berarti kesimpulannya lagi nih saya terapin lagi berarti ya. KDP itu adalah koperasi jasa usaha yang memberikan layanan berupa jasa simpanan dengan keuntungan bagi para anggotanya. Terus yang kedua adalah bukan koperasi simpan pinjam. Yang ketiga, ini saya lihat juga nih ya, KDP itu sudah terdaftar dan diawasi oleh Kemenkop UKM ya, betul Mas. Alhamdulillah kita sudah terdaftar dan diawasi oleh Kemenkop UKM. Dan yang keempat, yang terakhir adalah KDP memberikan manfaat di setiap simpanannya, khususnya simpanan berjangka ya, dengan memberikan peluang passive income berupa margin imbal jasa hingga 7% per tahun ya Pak ya. Betul sekali Mas. Nah itu dia Kopers penjelasan mengenai berbagai jenis-jenis koperasi, khususnya KDP itu termasuk jenis koperasi apa.
Seperti itu ya Pak Abi Iya. ya. Oke, terima kasih banyak Pak Abi atas waktunya. Sama-sama Mas Noval, terima Oke. kasih atas undangannya. Nah, jangan lupa untuk selalu belajar mengenai finance, investasi, properti dan juga lifestyle untuk kehidupan masa depan yang lebih baik hanya di YouTube channel Koperasi Digital Property. Minko pamit, sampai jumpa dan sampai bertemu di KDP Talks berikutnya. Oke, terima kasih. Minum dulu nih. Wah, ini kita harus cobain nih. Oke.